Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Dimaksud dengan meta ekonomi Islam itu adalah sesuatu yang dibalik ekonomi Islam. Sama seperti fisika, metafisika sesuatu yang dibalik fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah anugerahkan kita banyak nikmat, terutama subuh ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah bermudzakarah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Semoga Allah mengekalkan kepada kita nikmat subuh sampai pada akhirnya kita meninggalkan dunia yang fana ini. Saya merasa berbahagia dan bersyukur bisa hadir di masjid ini, dan atas wasilah Ustadz Yasir, Profesor Muhammad Yasir, Wakil Rektor 1 IN Ar-Raniri Banda Aceh, saya diberi kesempatan untuk memberikan tausiah singkat di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita mendiskusikan 3 doktrin meta ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan meta ekonomi Islam itu adalah sesuatu yang dibalik ekonomi Islam. Sama seperti fisika, metafisika sesuatu yang dibalik fisik, yang abstrak, tapi penting sekali. Ketika kita bicara tentang zakat di Indonesia, bicara tentang wakaf di Indonesia, selalu saja kita mengatakan potensi zakat kita itu amat sangat besar. Dalam hitungan Kementerian Agama, kita memiliki 10,7 juta orang-orang yang kira-kira menjadi muzaki. Potensi zakat kita dalam hitungan Kemenak itu 327 triliun potensi. Yang aktualnya yang bisa dikumpulkan dari potensi yang 327 triliun itu, yang terkumpul baru 33 triliun. Betapa jauhnya potensi zakat kita dengan apa yang bisa direalisir, apa yang bisa diwujudkan. Padahal Bapak Ibu, kita punya 512 badan amil zakat, 49.132 UPZ, 145 LAS. Betapa besarnya lembaga-lembaga yang ngelola zakat, tapi yang bisa kita kumpulkan dari zakat umat Islam Indonesia itu baru sekitar 33 triliun. Saya tidak tahu potensi zakat di Aceh berapa, di kota Banda Aceh berapa itu. Tapi ketika kita baca website Baitul Mal, itu untuk Aceh belum tembus 1 triliun. Baru sekitar 80 atau lebih kurang miliar itu. Kenapa antara potensi dengan realita zakat Indonesia itu jauh? Salah satu persoalannya adalah mindset, cara berpikir kita tentang harta yang bisa jadi belum tepat. Mindset itu cara berpikir, perspektif,
cara kita memahami tentang sesuatu yang belum tepat, termasuk tentang harta. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberi contoh. Kalau di kantong kita ada duit 3 lembar uang 100.000, ada uang 50.000, lalu ada uang 5.000. Ketika kota infaknya berjalan, kira-kira yang kita masukkan ke dalam kota infak uang berapa? Uang berapa? 5.000 ya. Kalau di Medan itu Pak, kita bongkar ketika nanti hari Jumat kita sempatkan lihat bagaimana kota infak dibongkar, dibuka. Itu isinya yang paling banyak uang berapa? 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Pertanyaannya, kenapa uang 2.000 itu yang masuk? Kenapa uang 5.000 itu yang masuk? Itu kaitannya dengan mindset. Cara kita melihat harta itu, yang pertama adalah kita memahami zakat, infak, sedekah, wakaf itu sebagai kos, bukan investasi. Kita memahami zakat, infak itu sebagai pembiayaan. Ketika kita memberikan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, itu ada yang berkurang dari harta kita. Itu yang dimaksud dengan kos itu. Bapak Ibu, kalau di dahan ada 10 ekor burung, kita tembak, kena jatuh 1 burung, kira-kira burungnya tinggal berapa Pak? Tinggal 1 kan? Yang 9 kemana? Terbang. Kalau kita punya uang 100.000, 10.000 masuk ke kota infak, uang kita tinggal berapa? 10.000 Pak. Yang 90.000 nasibnya belum jelas. Bisa digunakan untuk beli bakso, bisa dipakai untuk beli rokok, bisa dipakai untuk beli kota. Yang tidak jelas itu, yang 10.000 itulah yang tinggal, yang tetap, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dipahami oleh umat Islam itu adalah zakat, infak, sedekah, wakaf itu sesuatu, itu yang kita sebut investasi. Bukan kos, bukan pembiayaan. Kenapa orang sanggup beli rumah besar-besar, beli tanah dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar pula? Karena mereka pahami itu investasi untuk masa depan mereka. Tapi tidak begitu cara berpikir kita tentang infak sedekah. Maka wajar saja kalau potensi zakat kita itu besar tapi realisasinya kecil. Bapak Ibu sekalian, tidaklah mengherankan ketika di akhirat nanti penyesalan manusia adalah persoalan infaknya, sedekahnya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Aku mau bersedekah, aku mau berinfak, aku mau bayar zakat, aku mau berwakaf. Tapi time is over, sudah selesai, nggak ada lagi kesempatan itu. Kenapa? Ketika manusia sudah meninggal dunia, di akhirat dia lihat bahwa harta yang dia infakkan dengan apa yang dia tinggalkan di dunia itu jauh luar biasa. Ayo Bapak Ibu, kita coba menghitung sederhana ya. Seumur kita sekarang ini, katakanlah 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kira-kira secara hitungan kasar, infak sedekah yang kita keluarkan itu jumlahnya kira-kira berapa sudah? Anggaplah apa yang pernah kita berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya. Berapa kira-kira jumlahnya? Tembus tidak infak sedekah kita selama 50 tahun itu, kita hidup di muka bumi ini sudah 1 miliar? Atau jangan-jangan 500 juta pun enggak tembus. Lalu bandingkan dengan rumah yang kita miliki berapa harganya, bandingkan dengan tanah kita di muka bumi ini, bandingkan dengan mobil kita, bandingkan dengan emas yang kita simpan, terlalu besar. Jadi Bapak Ibu, ini persoalan pertama yang kita sebut mindset tadi itu. Cara berpikir kita dalam melihat harta, bahwa
zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan itu adalah investasi kita buat akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bukan pemilik harta. Kita bukan pemilik. Yang pemilik itu hanya Allah. Kita adalah pengguna. Kita adalah yang memanfaatkan. Kalau dalam istilahnya Yusuf Al-Qaradawi, kita itu istikhlaf. Yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola harta itu, karena Allah memberikan amanah kepada kita mengelola harta, maka harta harus dikelola sesuai dengan kehendak sang pemilik, bukan kita. Kita hanya orang yang diberikan amanah. Tidak ada yang kita miliki di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang merasa memiliki istrinya? Enggak, Pak. Siapa yang merasa memiliki anak? Enggak. Kita tidak memiliki istri kita. Kita tidak memiliki anak kita. Apalagi harta. Istri itu adalah sesuatu yang diamanahkan Allah pada kita untuk kita jaga. Untuk kita rawat. Untuk kita penuhi kebutuhannya. Ketika dia mau pergi gimana, Pak? Ketika dia mau pergi, ya biarin aja, Pak, pergi aja. Kalau dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita menahannya? Enggak bisa, Pak. Anak itu yang diamanahkan kepada kita. Selama itu kita jaga, kita rawat dengan baik, tuntaslah kerja kita, tapi bukan kita pemilik. Harta juga begitu. Inilah yang dibongkar oleh Al-Qur'an ketika ayat-ayat Makkah itu turun. Itu membongkar cara berpikir orang Arab yang melihat harta itu adalah miliknya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kapan orang berhenti mencari harta sampai dia ke liang kubur? Padahal itu sesuatu yang sia-sia. Alladzi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dia beranggapan itulah yang mengekalkannya. Itu cara berpikir orang Arab di awal-awal dulu yang dikritik habis oleh Al-Quran. Apa tawaran pandangan Al-Quran itu? Kita ini adalah orang yang diberikan amanah. Karena kita diberikan Allah amanah untuk mengelola harta, maka kita kelola sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah? Harta itu harus mendukung fungsi kita sebagai hamba, sebagai khalifah. Gunakan harta untuk mendukung, menopang kehambaan kita, dan juga gunakan untuk fungsi kita sebagai khalifah. Wasta'marakumul ardh. Jadi harta yang terbaik itu adalah harta yang memiliki fungsi sosial. Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Syekh Sya'rawi. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Apa yang dimaksud dengan harta? Syekh Sya'rawi mengatakan yang rezeki itu adalah sesuatu yang kita manfaatkan atau bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika kita berada di hotel yang mewah, yang tinggi di rooftopnya, Pak, Ibu, kita makan dengan keluarga, hidangan makanan lezat terhidang di meja makan, Pak. Kita siap-siap untuk menyantap makanan itu. Kita sendok makanan itu sudah sekian senti dari mulut kita. Terjadi gempa misalnya. Apakah kita lanjutkan makan atau kita bubar atau kita cari perlindungan? Itu kira-kira rezeki enggak, Pak? Enggak rezeki, Pak. Enggak ada yang bisa kita manfaatkan. Kalau Bapak Ibu hari ini punya uang di bank misalnya, katakanlah 5 miliar itu depositonya. Itu rezeki atau harta? Harta, Pak. Belum rezeki, belum. Pukul 12 siang meninggal dunia. Kepada siapa perginya harta yang 5 miliar di deposito itu, Pak? Kepada anak kan? Kepada ahli waris kan? Maka Syekh Sya'rawi mengatakan harta itu yang kita manfaatkan atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika harta sudah bisa kita nikmati untuk menopang ibadah kita, ketika harta itu disedekahkan, dimanfaatkan oleh orang lain, jadilah dia rezeki. Ibu-ibu ketika buka lemari bajunya, Pak,
Ada sekian banyak bajunya. Yang dipakai itu berapa baju? Ada nggak ibu bajunya di dalam lemari itu yang sudah 6 bulan 1 tahun nggak dipakai-pakai? Kira-kira itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atau tidak? Oleh karena itu Pak, kita ini cara mengurangi pertanggungjawaban terhadap harta itu, jadikan dia sebagai rezeki. Gimana caranya? Dimanfaatkan oleh orang lain. Itu kata Syekh Sya'rawi. Jadi Allah itu menginginkan harta itu kita pakai untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita. Tapi harta juga memiliki fungsi-fungsi sosialnya. Itulah yang kita sebut apakah lewat infak, apakah lewat sedekah, apakah ngurus anak yatim dan seterusnya itu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, meta ekonomi Islam yang terakhir, kita ini bukan terminal harta, tapi tempat transit harta. Maka harta itu punya sunnatullahnya sendiri, persis pada tubuh ini. Ada yang masuk, ada yang keluar. Bapak Ibu ada tidak yang punya pengalaman sakit? Sakitnya itu nggak keren Pak, sangat tidak keren. Saya pernah mengalami sakit itu ketika usia 40 tahun itu. Di opname di rumah sakit sampai 3 hari Pak. Datang teman-teman jenguk, tanya, sakit apa Ustadz? Enggak keren jawabannya Pak. Malu pun kita menjelaskannya. Apa itu? Enggak bisa buang angin Pak. Enggak bisa buang angin, enggak bisa BAB. Itu kan penyakit enggak keren Pak. Orang pun ketawa mendengarkannya. Kenapa bisa begitu? Tapi ada sunnatullah yang terganggu. Ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Harta juga begitu Pak. Kenapa terminologi sedekah jariyah itu? Jariyah itu kan mengalir. Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya sungai yang mengalir. Kenapa sungai? Kenapa tidak kolam? Mungkin yang bayangan kita itu Pak, surga itu alangkah indahnya kayak hotel-hotel mewah, ada kolam renangnya gitu. Tapi Quran tidak menggunakan istilah kolam. Tapi jariyah, sungai yang mengalir. Air yang mengalir itu adalah air yang jernih. Beda dengan kolam. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang jernih. Jadi harta ini kalau dia masuk lewat gaji, lewat honor, lewat pendapatan yang macam-macam itu masuk tuh. Tapi tidak ada jalan keluarnya, maka dia akan kotor. Disinilah Bapak Ibu pentingnya pemahaman kita tentang zakat dan wakaf. Saya berani mengatakan orang-orang yang bayar zakat nggak hebat Pak. Itu sama aja dia dengan sholat wajib, sama aja dia dengan puasa, sama aja dia dengan haji. Kenapa zakat tidak hebat? Zakat itu adalah mengeluarkan harta orang yang berada di tangan kita. Apa hebatnya Pak? Kalau kita punya 40 ekor kambing, kita rawat selama 1 tahun, sampai haulnya, sampai nisabnya, 1 ekor kambing itu milik orang Pak, bukan milik kita. Milik orang yang berada di tangan kita. Kalau ini tidak kita keluarkan, dia akan mengotori yang 39. Maka kita keluarkanlah zakat ini, supaya tathir, supaya membersihkan harta yang ada pada kita. Ibu-ibu punya emas 100 gram itu. 2,5% itu bukan miliknya, dia akan mengotori kalau tidak dikeluarkan. Maka zakat mengeluarkan harta yang bukan milik kita. Makanya Pak, jangan pernah berharap ucapan terima kasih, apalagi membuat orang berhutang budi karena zakat yang kita berikan. Disinilah pentingnya zakat sebaiknya diserahkan ke lembaga zakat, ke Baitul Mal, tidak orang per orang. Karena nggak boleh orang terima zakat merasa berhutang budi, merasa berterima kasih, merasa dibantu. Enggak. Itu miliknya. Yang akan sampai suatu zaman orang tak mau lagi terima zakat, baru kita pusing. Berbeda dengan infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu harta kita sendiri yang begitu kita keluarkan itu baru keren Pak. Itu baru hebat. Yang mengeluarkan memang miliknya sendiri. Ya, jadi apa yang masuk dan apa yang keluar
Itu sunnatullah harta. Tapi kita pengen keluarnya harta kita dengan cara yang benar. Saya kutip Imam Sya'rawi yang kedua. Apa kata Imam Sya'rawi tentang yang disebut dengan rezeki itu, Pak? Gini, ada satu orang penghasilannya 100 ribu, ada satu orang lagi penghasilannya 50 ribu. Mana Pak gajinya yang besar di antara dua ini? Kita akan bilang yang 100 ribu. Yang 100 ribu bawa pulang ke rumah, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata istrinya, Bang, anak kita sakit. Beli obat 25 ribu. Bang, keran air kita patah. Digantilah keran air. Bang, lampu di dapur mati. Habis 100 ribu. Yang bawa uang 50 ribu pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia tanya istrinya, apa lauk kita hari ini, Dek? Itu yang nggak ada, Bang, nasi udah dimasak, lauknya aja nggak ada. Ya udah, ini uang 50 ribu, belilah lauk. Dipakai istrinya, Pak, 20 ribu. Hanya untuk beli telur ceplok aja, untuk buat telur ceplok. Mereka makan, Pak. Berapa sisanya, Pak? 30 ribu. Nggak ada keran air yang rusak, nggak ada lampu yang mati, nggak ada anak yang sakit. 30 ribu mereka bisa saving. Pertanyaannya, mana rezekinya yang lebih besar? Yang 30, yang 50 ribu tadi, Pak. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan, doa itu dua, ya Allah anugerahkan aku rezeki yang berlimpah. Anugerahkan aku rezeki yang banyak, karena banyak yang aku bantu. Tapi tolong ya Allah, tutup lobang-lobang pengeluaran rezekiku yang memang tidak mesti aku keluarkan. Yang mesti itu apa? Zakat, infak, sedekah. Itu, Pak. Jadi yang keluar itu hanya untuk itu. Pak, Ibu, ada kondisi yang memaksa Bapak harus mengeluarkan uang 6 juta hari ini. Kenapa? Handphonenya hilang. Berapa lama kita tahan gak pakai handphone, Pak? Berapa lama? Mestinya kita gak keluarkan uang 3 juta, 6 juta. Tapi karena handphone hilang. Kenapa bisa begitu? Karena Allah tidak bantu kita. Kita tidak minta Allah bantu kita untuk menutup lubang-lubang yang tidak mesti itu kita keluarkan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini penting. Dalam perencanaan keuangan keluarga muslim itu, Pak, dengan menggunakan ekonomi Islam, kan 4 pengeluaran kita itu secara umum. Ini yang sering kebalik dalam keluarga Islam itu. Kalau ada 4 misalnya kebutuhan sehari-hari, zakat, infak, sedekah, bayar utang, yang keempat saving. 4, Pak. Kalau diurutkan, apa keluaran pertama? Bapak, Ibu, Bapak kasih gaji ke Ibu. Itu Ibu di rumah untuk membuat pos pengeluaran pertamanya apa? Saya tanya dengan banyak orang, semuanya menjawab kebutuhan sehari-hari. Itulah prioritas pertama. Yang kedua nanti baru dia ceritanya saving, baru yang ketiga bayar utang, yang keempat barulah dia yang sedekah infak itu. Kalau kita menggunakan kacamata ekonomi Islam, begitu Bapak berikan uang kepada Ibu, yang disisihkan Ibu pertama, kalau sampai nisabnya, sampai haulnya, zakatnya dibayar. Saya membaca di Banda Aceh, di Banda Aceh ya, itu nisab zakatnya kan sudah naik, Pak ya. Dari dulu 6,5 juta per bulan, sekarang nisabnya itu orang yang pendapatannya 10 juta sekian per bulan. Kalau pendapatannya 10 juta per bulan, itu baru dia wajib zakat. Artinya kalau penghasilan kita masih di bawah 10 juta, Bapak berikan ke Ibu, yang Ibu sisihkan pertama adalah sedekah infak. Sedekah infak bukan ibadah yang sporadis, bukan ibadah yang tiba-tiba, bukan ibadah yang tanpa perencanaan. Kita jujur, Pak, berapa rencana infak sedekah Bapak Ibu per bulan? Kalau enggak kita tetapkan begitu, sedekah infak tidak jadi habit. Yang terbaik itu itu panggilannya modern sekali ya. Kalau orang Aceh bilang istrinya Bapak, apa?
Ibu, istri. Sisihkan 300.000 dari gaji kita itu Pak, dikeluarkan 300.000. Mau dipecahkan uang 2.000 oke lah, dipecahkan 5.000 oke lah. Itulah infak per bulan. Barulah infak sedekah jadi habit. Maka Bapak mohon maaf saya. Kenapa seringkali kotak infak berjalan tanpa berhenti? Jalan kotak infak yang terbaik lancar atau sendak-sendak Pak? Hah? Yang terbaik. Jalan kan nendak itu Pak. Bukan Bapak nggak ada duit, bukan Ibu nggak ada duit, tapi tidak direncanakan. Kalau kita rencanakan setiap datang ke masjid 2.000 rupiah saja, 2.000 saja Pak, kita siapkan. Tapi 2.000 ini bukan maknanya 2 juta Pak. 2.000 itu kan 2 juta di sekarang artinya itu. Bukan 2.000 aja Pak. Setiap datang ke masjid 2.000. Itu direncanakan. Itu pengeluaran pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan? Itu adalah untuk membayar hutang. Matlul ghaniyu zulmun dalam hadis. Menunda-nunda membayar hutang itu adalah kezoliman. Kita ini Pak, begitu kita minjam uang orang, kita menjadi dalam tanda petik bagaikan pengemis. Begitu uang yang kita pinjam sudah dapat, kita berubah menjadi raja, yang ngasih pinjam menjadi pengemis Pak. Itu harus dirubah. Orang yang nunda-nunda membayar hutang, dia melakukan kezaliman. Tapi orang yang menerima hutang itu, ketika orang membayar hutang tepat waktu, ketika orang itu membutuhkan dia kasih waktu lagi, maka dia bersedekah. Itu kan ada dalam Al-Quran itu. Fa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Ada tempo. Yang ketiga, baru investasi, saving sekecil apapun. Yang keempat, apa itu? Baru pengeluaran kebutuhan hidup sehari-hari. Ini yang jarang kita lakukan Pak, karena kita pun susah. Saya bilang istri saya, Bunda, kita evaluasi pengeluaran kita bulan lalu. Istri saya marah Pak. Dibilangnya, abang macam gak percaya aja, ayah macam gak percaya. Kita bukan mau mengaudit. Dipikirnya kita mau audit Pak. Bukan saya bilang. Kita mau lihat listriknya berapa bandingannya dengan bulan lalu. Kalau listrik kita membengkak, apa masalah? Mungkin ada lampu yang gak mati, anak-anak gak matikan nasi segala macam. Itu evaluasi. Makan siang di luarnya berapa? Oh ternyata besar sekali. Itulah yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Sehingga pengeluaran keseharian kita itu bisa kita evaluasi. Dan dia pada urutan yang keempat. Kalau yang pertama sudah dibayarkan infaknya, sedekahnya, maka semua itu menjadi keberkahan. Yang terakhir itulah baru kita evaluasi. Oh makannya terlalu banyak, makan di luar. Listrik kita besar, oke kita kurangi. Gimana cara menguranginya? Apakah ganti bola lampunya ataukah lebih disiplin dalam mematikan listrik dan seterusnya itu. Maka Pak tidak heran ada orang yang bisa dengan uang yang sederhana dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai yang terakhir saya mau cerita dikit saja. Ada 2 orang ibu-ibu, yang satu relatif mampu kaya Pak. Yang satu ibu-ibu sederhana. Yang kaya ini jumpa dengan ibu-ibu sederhana di pasar, di pajak. Ditanya, Bu berapa satu hari belanjanya? Oh saya satu hari bawa uang 350.000 untuk per hari. Oh besar sekali Bu, iya kenapa? Ditanya oleh ibu yang belanjanya besar, Ibu berapa? Saya Bu hanya butuh satu hari itu 100.000 aja belanjanya. Terkejut Pak. Yang uangnya 350.000 tadi ibu-ibu kaya tadi terkejut. Kok bisa 100.000 belanjanya cukup per hari? Dijawab oleh yang 100.000 Pak. Saya Bu, kalau belanja itu nggak pernah pagi-pagi. Saya belanjanya agak siang. Saya beli cabai, itu cabainya sudah layu-layu, lisut-lisut. Kenapa Ibu beli cabai yang begitu? Nanti kan cabainya di blender juga Bu. Kan nggak nampak lagi mana layunya, mana ininya. Saya beli bayam, beli sayur itu sudah nggak seger lagi, layu-layu juga.
Lah kenapa beli yang layu-layu? Kenapa enggak beli yang segar? Yang segar kan mahal, yang layu-layu lebih murah. Kenapa yang layu? Nanti direbus juga layu. Apa bedanya kata dia? Saya beli ikan, ikannya itu yang taiknya udah pada keluar itu semua. Loh kok beli itu? Memangnya yang memakan tai ikan siapa? Kan tetap juga kita bersihkan. Akhirnya Pak, yang 100.000 dia cukup belanja karena dia punya strategi. Kenapa begitu? Karena mampunya cuma 100.000, tapi dia bisa mengelolanya dengan sangat baik sekali. Yang 350.000 tadi, karena dia datang harus pagi-pagi segala macam, ya nggak apa-apa, tergantung pada kemampuan saja gitu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita kembangkan, kita tanamkan kepada diri umat Islam berkaitan dengan mindset agar potensi zakat kita bisa besar, potensi infak kita bisa besar. Yang pertama tadi kita pahami bahwa zakat, infak, sedekah, wakaf itu adalah investasi, bukan kos. Jangan pernah khawatir bahwa apapun yang kita keluarkan pada jalan Allah di muka bumi itu menjadi investasi kita di akhirat. Bukan kos, bukan pembiayaan. Yang kedua, kita bukan pemilik harta. Kita adalah orang yang diamanahkan Allah untuk mengelola harta. Karena kita orang yang diamanahkan Allah, kelolalah harta itu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Bagaimana keinginan pemiliknya? Dia ingin harta itu kita pakai untuk kehidupan pribadi kita, keluarga kita, tapi harta juga memiliki fungsi-fungsi sosial. Yang ketiga, harta punya sunnatullahnya sendiri. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang kita dapat, ada yang kita keluarkan. Keluarkanlah harta ini lewat jalan yang sudah ditetapkan Allah. Apa itu? Ziswa. Kalau kita tidak keluarkan harta kita pada jalan yang telah ditetapkan Allah, maka harta akan mencari jalan keluarnya sendiri. Dompet hilang, mobil kena tabrak, rumah kecurian dan seterusnya. Mengapa begitu? Karena tidak kita keluarkan sesuai dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما
ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله. والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها.